Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi positif terhadap kinerja Kementerian Polri dan TNI dalam pelaksanaan mudik dan balik lebaran tahun ini. Pemerintah bahkan mengklaim pelaksanaan mudik lebaran kali ini lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Saya ingin menyampaikan terima kasih seluruh jajaran kementerian, Polri, TNI, dalam rangka manajemen arus mudik maupun arus balik. Secara umum, alhamdulillah bisa dikelola dengan baik, sehingga tidak ada keluhan-keluhan yang amat sangat. Kalau keluhan kecil-kecil ya pasti ada, tapi yang peristiwa-peristiwa macet sampai 1,5 hari sampai 2 hari, seperti terjadi pada yang lalu-lalu, ini bisa diatasi karena saya melihat memang persiapan manajemennya dengan eh, pengelolaan di lapangan yang baik, saya melihat semuanya bisa diatasi. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengapresiasi kinerja Kementerian Polri dan TNI dalam menjaga dan mengatur arus lalu lintas selama mudik lebaran dan arus balik lebaran tahun 2022. Presiden menyatakan pelaksanaan mudik dan balik lebaran tahun ini bisa dikelola dengan lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Meski demikian, Presiden masih bisa memaklumi adanya keluhan-keluhan kecil yang disampaikan masyarakat selama mudik dan balik lebaran. Sebab hampir dipastikan tidak ada peristiwa kemacetan besar seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Presiden juga mengingatkan bahwa pekerjaan para petugas di lapangan belum selesai, karena masih ada waktu bagi pemudik yang masih menjalani arus balik lebaran. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Evaluasi pelaksanaan mudik dan balik lebaran tahun 2022 kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Setio Warno. Beliau adalah Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat pagi, Pak Joko. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita langsung saja mereview setelah 2 tahun kita tidak diizinkan untuk melakukan mudik lebaran, begitu tahun ini sudah dibuka pintunya begitu oleh pemerintah dan kita lihat pelaksanaannya juga bisa dikatakan cukup berhasil kita bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya begitu yang tadi sempat dikatakan juga oleh Pak Presiden ada yang menginap 1 sampai dengan 2 hari. Kalau MTI sendiri melihat bagaimana dengan pelaksanaan mudik dan balik lebaran tahun ini? Ya, untuk mudik dan balik lebaran tahun ini persiapannya kira-kira kok kami lihat itu 1 bulan lah ya efektifnya. Nah, biasanya persiapannya sampai 3 bulan sebelum pelaksanaan hari H. Baik. Namun dengan pelaksanaan 1 bulan ini tentunya bisa memberikan hasil yang ya katakanlah kendaraan tidak menginap di jalan. Itu penting ya. Oke. Waktu perjalanan sebelum adanya terhubung jalan tol itu sampai perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur kira-kira 30 sampai 35 jam. Namun adanya jalan tol ini ya turut membantu sehingga waktu perjalanannya kira-kira rasanya 12 sampai dengan 15%, 12 sampai 15 jam. Jadi tidak ada yang menginap di jalan itu seperti di Brexit itu sudah tidak ada lagi. Namun masih menyisakan sejumlah persoalan juga. Jalan arterinya kota-kota tertentu bisa macet. Kemudian Pelabuhan Merak ini masih persoalan PR harus diselesaikan. Ya. Oke. Ya memang total ini informasi untuk jalan arterinya minim. Tidak seperti 2019 itu yang kami lihat sehingga semuanya memilih jalan tol karena apa hasil survei Balitbank itu sebagian besar memang memilih jalan tol. Harapannya tol itu lancar. Namun justru yang lancar adalah jalan arteri bukan di jalan tol. Oh, justru arterinya karena masyarakat memang akhirnya banyak yang menggunakan Trans Jawa misalnya ataupun beberapa tol lainnya begitu. Anda melihat adakah over capacity juga Pak untuk penggunaan jalan tol pada saat mudik dan balik lebaran kemarin? Ya, terutama pada saat arus mudik ya. Karena pada masa mudik dan masanya balik itu berbeda. Oke. Volumenya sama kendaraan, cuman alurnya lama waktunya berbeda. Ya, kalau mudik itu ya tadi pasti ada puncak yang lebih tinggi dan itu kemarin saya dapat informasi sampai kapasitasnya 160% jumlah kendaraan yang melewat dari kondisi normal. Artinya memang terjadi macet.
Jadi kalau mudik mesti macet lah. Namun kalau balik ini bisa agak lebih melandai karena pertama kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada Lebaran Ketupat, ya itu mundur. Kemudian jangan lupa juga ini pembagian THR mempengaruhi karena THR dan gaji ini bersamaan, artinya uangnya banyak sehingga pekerja informal itu belum kembali ke Jakarta selama uangnya masih ada di daerah. Dan itu terbukti kemarin saya ke beberapa tempat pembangunan konstruksi yang mempekerjakan orang di daerah itu tidak sampai 30% yang hadir. Itu nanti biasanya hampir 1 bulan baru mereka hadir, katanya begitu. Oke. Ya, jadi ini turut membantu juga ya. Ada juga tambahan kebijakan pemerintah, ada sekolah-sekolah di Jawa Barat, Banten, di DKI mundur masuk tanggal 12 sampai tanggal 12 kan. Kemudian ada WFH juga. Ini sangat membantu sekali ketika itu untuk arus balik. Dan mungkin itu juga bisa diberikan nantinya bulan berikutnya adalah untuk arus mudik. Sebenarnya bisa secara tidak langsung. Sebenarnya kemarin itu pada saat mudik tanggal 23 itu swasta sudah libur. Swasta sebagian ya, karena mereka bekerja di kantor, mereka kerjanya dari rumah. Cuman belum besar. Jadi kami ke beberapa titik sampai ke Sumatera itu menemukan yang lewat jalan tol tanggal 23 itu sudah menemukan plat kendaraan B yang masuk ke tol di Sumatera. Oh, oke. Berarti memang kalau kita lihat ini pendistribusiannya lebih lama begitu ya periodenya dari mudik kemudian yang balik yang justru lebih panjang lagi. Tapi kalau Anda melihat ini lebih karena juga ada persiapan yang lebih matangkah, kemudian koordinasi yang apik juga tadi. Ada kementerian, kemudian petugas di lapangan TNI Polri begitu sehingga tahun ini kita bisa lebih nyaman lah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu Pak Joko. Ya, secara keseluruhannya seperti itu. Ya, keluhan tetap ada lah kecil-kecilnya, tapi tidak katakanlah seperti Brexit 2016 itu kan yang saya katakan tadi, mobilnya tidur di jalan, parkir di jalan gitu kan. Iya. Nah, sekarang tidak ada, kecepatan memang lambat ya, dan itu variasi. Tinggal memilih jam berangkatnya jam berapa dia dan pilih jalur yang mana. Makanya saya katakan kalau lewat arteri tanggal 27, 28 itu lancar aja. 29 juga masih lancar dia. Cuman ada kekhawatiran kenapa orang tidak mau jalan arteri. Nanti benturannya dengan pesepeda motor. Padahal tahun ini pesepeda motor itu menurun. Tahun lalu mereka sudah pulang, belum kembali lagi ke Jakarta. Karena Jakarta belum ada lapangan pekerjaan. Nah, cuman angkanya saya belum tahu. Cuma hasil kami diskusi beberapa tempat kami tanyakan, yang biasanya tempat istirahat sepeda motor sudah berkurang. Beda Pak katanya. Apalagi sepeda motor ini makin tahun ke tahun mereka tidak mau lagi perjalanan jarak jauh. 10 tahun yang lalu sepeda motor dari Jakarta bisa sampai Solo, sampai Seragen. Sekarang nggak ada lagi. Karena pilihan mereka daripada jauh-jauh tetap naik sepeda motor, naik kapal aja sampai Semarang, Tanjung Emas, Bangul mereka melanjutkan. Nah, ini memberikan contoh yang baik juga. Ya, pengurangan sepeda motor dengan bis gratis atau kapal gratis, ada kereta gratis juga. Ya, Pak Joko, kita akan lanjutkan kembali Pak berdasarkan informasi tadi yang sudah disampaikan begitu. Nampaknya dari jumlah kendaraan rata-rata memang mengalami kenaikan begitu. Anda melihat momentum Lebaran tahun ini benar-benar dimanfaatkan nampaknya oleh masyarakat untuk kembali ke kampung halaman nih, Pak Joko. Iya, ini kan setelah 2 tahun tidak boleh mudik ya. Jadi ini sedikit euforia lah. Ditambah juga kepemilikan kendaraan kita meningkat. Jadi wajar kalau mereka membawa mobil ke daerahnya, ditambah juga di daerah nggak ada angkutan umumnya. Ya, ini menjadi alasan juga membawa kendaraan pribadi untuk mereka bersilaturahmi di daerah masing-masing. Nah, ini PR pemerintah lah, bagaimana membuat public transport ini menjadi bagus sehingga dapat mengurangi beban jalan raya. Kereta juga masih bisa dimaksimalkan sebenarnya, menambah kapasitas kereta itu, karena kalau melihat dari data Balitbank itu saya lupa angkanya berapa, tapi peminat kereta itu banyak. Cuman kapasitasnya kan terbatas dia. Meskipun PT Kereta Api sudah mengoperasikan sampai jam 1:30 malam. Kalau kita review dari sisi kebijakan manajemen lalu lintas begitu, ganjil genap, kemudian one way, larangan truk masuk ke dalam jalan tol begitu ya, karena Anda katakan fokus kita adalah membangun transportasi kendaraan yang menggunakan jalur tol begitu. Anda melihat ini efektif, Pak Joko? Ya, angkutan barang itu dibolehkan, cuman ya untuk sembako aja. Betul. Ya. Kemudian kalau untuk kebijakan namanya manajemen prioritas, jadi prioritas kan volume yang lebih tinggi itu dengan cara one way,
ada kontraflow, ada ganjil genap. Namun Ya, kalau ganjil genap ini nggak ada sanksinya, ini agak susah juga gitu ya oke. untuk menahannya dia. Tapi kalau one way ini juga menutup kesempatan peluang orang untuk menggunakannya. Ini agak menjadi sedikit masalah di beberapa daerah. Namun kalau kontraflow mestinya ini lebih moderat. Oke. Artinya masih ada peluang untuk yang berlawanan arah mereka untuk menggunakannya, terutama ini untuk angkutan umum juga. Angkutan umum kemarin di Jakarta tuh habis tiketnya. Saya mau coba naik angkutan umum, nggak kebagian saya. Apalagi bis-bisnya sudah bagus, ini terjadi kelambatan untuk mengangkut kembali dari daerah Jabodetabek ya, Baik. karena kebijakan one way itu. One way bisa diterapkan, saya pikir sebagai evaluasi tidak terlalu panjang. Ya. Variasi aja dengan kontraflow, karena kontraflow itu tadi masih mengakomodir yang berlawanan tadi. Dari sisi kendaraan ini juga mencetak rekor kalau Jasa Marga tadi sudah mencatat sekitar 1,7-an juta kendaraan begitu yang keluar dari wilayah Jabodetabek begitu. Menurut Anda bagaimana dari sisi kesiapan prasarana, sarana dari jalan tolnya sendiri? Nah, tapi yang jelas kalau kita mengikuti perkembangan sarana tidak bakal mencukupi ya. Oke. Kapasitas jalan tol kita sudah mau seperti itu, paling nanti menambah panjang sampai dengan Banyuwangi, kemudian ada juga nanti jalan tol yang Jogja Solo, Solo ke Bawen, Bawen Jogja maksudnya. Oke. Nah, kemudian nanti penghubung utara selatan. Nah, selatan ini sebenarnya jalur selatan selanya itu cukup bagus. Cuman mau ke selatan itu kesulitan, artinya ada hambatan. Paling tidak nanti tol Bonciminya selesai dari jalur Jagorawi, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Itu sudah bisa dari Sukabumi menuju selatan terus sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Atau ya 3 tahun ke depan lah kita menunggu dari Bandung sampai dengan Cilacap, Cigatascap, jadi Cileunyi, Garut, Tasik, Cilacap. Nah, itu nanti bisa mengurai agar tidak menggunakan arteri utara semua, bisa ke selatan. Oke, tapi kalau kita lihat dari fokus memang di jalan tol, kemudian arteri yang Anda katakan justru seharusnya bisa dimanfaatkan atau tidak nih Pak Joko? Atau karena saking fokusnya di jalan tol begitu, karena untuk mengantisipasi kejadian beberapa tahun sebelumnya, arterinya akhirnya agak sedikit teralihkan? Ya, ini memang tahun 2020 fokusnya lebih banyak ke jalan tol itu. Sementara informasi untuk jalan arterinya kurang. Oke. Padahal menggunakan jalan arteri jauh lebih lancar ketimbang jalan tol. Bahkan di sana kuliner jauh lebih banyak pilihannya. Bisa Nah, mampir ya. Tol itu juga terhambat karena rest area. Ya. Nah, rest area yang ada itu yang sudah dibangun itu banyak yang tidak sesuai atau tidak familiar kalau diadakan pada saat mudik seperti ini. Sudah bagus pun nanti semua rest area tidak akan bisa menampung keinginan semua pengguna jalan tol. Oke. Makanya pengguna jalan tol itu sebaiknya jangan menunggu rest area ada di jalan, dia keluar saja, exit tol ada kan, Iya. dia cari, dia selesai dia masuk lagi seperti itu. Nah itu dia, apakah memang masyarakat kita karena sudah asik di jalan tol kemudian mereka takut keluar kemudian terjebak di jalan arteri karena tadi minimnya informasi yang mereka terima begitu Pak? Ya, saya kira kami sudah mengusulkan informasi dibuat tulisan lah. Oke. Setiap mau keluar diberi informasi, silakan keluar jalan tol karena rest area sudah penuh dan sebagainya, itu diberi informasi. Nah, yang dekat jalan tol nanti kerjasama daerah. Memang beberapa exit tol di daerah itu nggak sampai 100 meter dia sudah ada kuliner cukup banyak. Contohnya exit tol di Salatiga. Ya, exit tol Bawen juga sama itu ya. Jadi nggak gitu banyak. Jadi ini yang sebenarnya harus dikerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan rest area temporary. Dan itu menguntungkan buat daerah masing-masing kan, berarti ada proses pembelanjaan di sana yang lebih banyak lagi ketimbang mereka memaksa di jalan tol yang akhirnya mereka tidak mampu, ya membuat hambatan, bahkan di bahu jalan mereka istirahat itu tidak boleh dan sangat membahayakan. Dan sejauh ini dari sisi penegakan hukum begitu, dari sisi lalu lintas bagaimana nih menurut Anda? Apakah ini masih ada fleksibilitas juga mengingat banyaknya warga yang juga ingin mudik ke kampung halaman Pak Joko? Ya, memang polisi selama mudik sudah sejak lama tidak melakukan penilangan, artinya persuasif lah. Namun masyarakat kita ini yang nampaknya yang merasa bahwa tidak sesuai penilangan, mereka melanggar. Contohnya masih ada juga sepeda motor yang membawa lebih dari 2 orang, kemudian bawa anak-anak, bawa bahan barang-barang tambahan yang membahayakan, rawan ya. Ada juga truk ya membawa orang
sampai 12-15 orang itu juga tidak boleh truk untuk angkut barang, bukan untuk angkut orang. Baik, kalau kita lihat secara keseluruhan berarti memang bisa dikatakan apresiasi positif bisa kita berikan begitu ya untuk penyelenggaraan mudik dan balik lebaran tahun ini. Tapi kalau kita lihat bagaimana dengan moda transportasi lainnya seperti udara dan laut begitu, apakah juga secemerlang begitu dengan pelaksanaan di angkutan darat, Pak? Ya, mungkin yang darat saya tambahkan ya, Ya, ya. angka kecelakaannya itu menurun. Ah, Kalau nggak salah menurun hampir 20% lebih ya, baik. 26%. Kemudian untuk yang meninggal itu turun 49%. Baik. Ya, ini terjadi penurunan juga. Kemudian untuk udara saya pikir memang jumlah pesawatnya kan berkurang karena pandemi kemarin ini beberapa perusahaan mengembalikan pesawatnya ke perusahaan leasingnya. Ya. Nah, sementara demandnya cukup tinggi, makanya yang ke Sumatera dan sebagainya mereka memilih bawa mobil. Atau dari Kalimantan ke Jawa ya menggunakan kapal laut. Kapal lautnya juga sudah bagus-bagus. Ya biar dimaksimalkan lah menggunakan kapal laut itu Jawa dengan Kalimantan gitu ya. Gitu. Baik, tapi kalau dari sisi evaluasi pelaksanaannya sendiri menurut Anda juga sudah sesuai begitu dengan harapan masyarakat pengguna? Ya memang kalau udara saya juga menggunakan udara pada saat mau mudik itu kan. Oke. Ya antriannya biasanya pada saat pembelian tiket pembelian tiket dia check in itu yang sering terlalu panjang dan sebagainya, yang tidak terbiasa biasanya kan ya waktunya pendek, itu rentang waktunya harus benar-benar dipersiapkan, jangan sampai ketinggalan pesawat gitu. Kalau ketinggalan pesawat juga mau beli lagi, bukan masalah uangnya ada atau tidak, tetapi pesawatnya yang tidak ada untuk menerbangkan itu lebih pada persoalan individu lah, tapi secara umum lancar aja di udara itu.